Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riha Datul Nadifa, NIM 1905110534. Nah, saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah konseling keluarga yang diampu oleh Ibu Siska Mardes MPD. Nah, di dalam video ini saya akan mereview kembali jurnal yang udah saya searching satu-satu, dan saya tertarik untuk mereview kembali jurnal tersebut. Nah, baiklah, di sini saya mengambil judul jurnal yang berjudul tahun jurnal ini dikeluarkan itu pada tahun 2016, dan penulis jurnal ini ada 2 orang. Nah, yang pertama itu ada yang dari Agnes Teresia Tambunan, dan yang kedua ada Anastasia Ediati. Reviewersnya itu saya sendiri, Riha Datul Nadifa, dan saya mereview jurnal ini pada tanggal 28 Desember 2020 bertepatan pada hari Senin. Di sini saya akan mereview kembali latar belakang dari jurnal ini. Nah, latar belakangnya itu kenakalan remaja juga merupakan bentuk dari problem emosi. Kenakalan remaja merupakan tentang perilaku yang tidak lurus, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat atau kalangan luar, sosial, pelanggaran, hingga tindakan kriminal. Itu menurut Santrox pada tahun 2002. Kenakalan seperti pencurian, tindakan kriminal, perusakan, penyalahgunaan narkoba, dan penyerangan akan ilegal pada usia berapapun didorong oleh pengaruh dari teman sebayanya itu. Nah, perasaan marah atau pemberontakan atau hanya pencarian sensasi, banyak remaja melakukan kenakalan tersosialisasi tanpa mengambil nilai-nilai baik atau buruknya. Itu menurut Angel Batch dan Rescorla pada tahun 2001. Seseorang yang tidak dapat meregulasi emosi dirinya sendiri itu dapat menyebabkan individu tersebut mengalami problem emosi yang dimana regulasi itu bersumber dari kelekatan dengan orang tua, kayak dari orang tua ke anak atau pola asuh orang tuanya ke anak, itu juga mempengaruhi. Nah, kelekatan dengan orang tua dapat dilihat dari hubungan anak dan orang tua, lingkungan keluarganya, dan lingkungan lainnya. Dewi dan Valentina pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa kelekatan antara orang tua dan remaja berpengaruh pada kemandirian seorang anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua menjadi figur lekat dan aman bagi para remaja. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya, sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak, terhadap perkembangan emosi, serta dapat terpengaruh pada perkembangan intelektual anak. Peran orang tua dapat dilihat dari cara orang tua mendidik anaknya atau cara pola asuh orang tua terhadap anaknya. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Vian Keuners, Angel, dan Baumister pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa remaja dengan tingkah laku masalah yang rendah atau emosi secara emosional itu stabil dan perilaku yang itu masih bisa diatasi, yang dirasakan oleh orang tua mereka itu mendukung anaknya secara emosional dan rendah dalam kontrol psikologisnya. Setiap remaja mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pola asuh orang tuanya, dan tidak semua remaja kayak menganggap satu misalnya si A itu pola asuh orang tua itu bagus. Nah, dia tuh nggak beranggapan semua pola asuh orang tuanya tuh akan seperti itu. Nah, perbedaan pola asuh orang tua itulah yang secara tidak langsung itu mempengaruhi pola perilaku seorang anak atau remaja dan kemampuan anaknya tersebut dalam mengelola emosinya. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan problem emosi remaja yang ditinjau dari
tipe pola asuh orang tua pada siswa SMA Parulian 1 Medan. Perbedaan problem emosi pada remaja ini ditinjau dari pola asuh yang berbeda. Nah, hipotesis dari jurnal ini, hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah terdapat perbedaan problem emosi remaja ditinjau dari tipe pola asuh pengasuh orang tua berdasarkan dari yang saya review sebelumnya. Tampak perlunya meneliti apakah pola pengasuhan yang berbeda akan berdampak pada problem emosi remaja yang berbeda pula. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti jurnalnya ini, yaitu problem emosi remaja yang ditinjau dari pola asuh orang tua. Dan metode dalam jurnalnya ini yang digunakannya itu adalah Youth Self Report atau YSR, adalah konsesioner yang mengungkap problem emosi dan perilaku remaja dari usia 11 tahun sampai 18 tahun berdasarkan pengakuan remaja itu sendiri. Dan metode yang kedua itu peneliti menggunakan skala pola asuh orang tua berbentuk penskalan subjek. Metode penskalan yang berorientasi pada subjek ini bertujuan meletakkan individu-individu pada suatu kontinum penilaian sehingga kedudukan tarif individu menurut suatu atribut yang diukur dapat diperoleh. Nah, yang dijadikan sampel pada penelitian jurnal ini yaitu sebagian siswa kelas 10, 11 hingga kelas 12 SMA dengan menggunakan teknik stratified cluster random sampling. Identifikasi variabelnya itu yang X-nya itu adalah pola asuh orang tua dan yang Y adalah emosi remaja. Alat yang digunakan dalam meneliti jurnal ini yaitu kuesioner dan skala. Teknik analisisnya teknik stratified cluster random sampling. Dan hasil akhir dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil dari penelitiannya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat problem emosi remaja yang ditinjau dari jenis pola asuh orang tua dan jenis kelamin pada siswa atau siswi di SMA Parulian 1 Medan. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa setiap jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memiliki dampak yang berbeda terhadap problem emosi remaja dan problem emosi antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Baiklah, demikian hasil review yang telah saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.